Oke, selamat siang Bapak-Bapak semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan processing pembuatan pakan dalam bentuk mash. Ya, terima kasih atas kedisiplinan Bapak semuanya dalam hal ini tepat waktu untuk kehadirannya. Selanjutnya bahwa pada processing ini yang perlu diingat pertama adalah K3. Ya, keselamatan kesehatan kerja ini sangat penting. Sehingga Bapak Ibu sudah melakukan menggunakan pakaian APD seperti ini adalah salah satu langkah untuk supaya kita bekerja dengan selamat. Ya, selanjutnya adalah mempersiapkan alat. Persiapan alat hal yang sangat penting supaya apa? Supaya dalam proses pembuatan pakan atau apapun kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, lancar mesinnya, lancar gilinya juga apa? Akan dicek dulu ininya. Otomatis dia dengan mengecek begini, alat seperti ini sudah bersih, sudah ketahuan tidak ada benda-benda asing di sini. Inilah yang menjadikan salah satu persiapan untuk kelancaran kita membuat gilingan. Ya, di sini ada screen, ya, saringan. Ini yang adalah menentukan hasil gilingannya. Kemudian ini ada gigi-gigi yang bergerak dan ini gigi mati ini. Ini nanti gigi biji-biji yang masuk dalam sini maka akan tergilas sama ini. Nah ini adalah menimbulkan tekanan udara yang akan mengefektifkan hasil gilingan itu keluar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ini yang berputar yang mana? Ya, yang muter yang ini Pak. Nah ini ya, oke ya, ini yang muter. Dan alat ini bisa menggunakan motor dinamo listrik atau menggunakan motor seperti ini. Ya. Keunggulannya apa? Kalau menggunakan motor kayak gini, motor ini bisa digunakan untuk macam-macam, Pak. Jadi suatu Bapak mohon maaf, habis digunakan untuk nepung ini, copot bisa menggunakan untuk penggerak yang lain. Ini kelebihannya dan tidak ketergantungan dengan arus listrik. Mau mati lampu, mau apa, asal ini jalan. Oke ya, itu persiapan. Yang kedua, di samping tadi ada keunggulan, kelemahannya apa? Ini masih harus ngecek bahan bakar. Ngecek radiator, kondisi airnya seperti apa. Akan lebih baik dicek buka saringannya. Saringan mesin ini, yang terdapat di ini. Ini saringannya, begitu. Pakainya bensin, bahan bakarnya, begitu. Begitu? Ya, sampai di sini? Oke, ya. Oke, setelah dinyatakan ini bersih, sudah semuanya, maka tutup kembali ini. Ya, silakan ditutup. Ayo, biar kesut. Ya. Silakan dibantu teman-temannya. Ya, nutupnya, dorong. Sebentar, Bapak. Ini kendorin dulu supaya ini gampang ya. Oke. Nah, ini deh. Nah, masih kurang kendor lagi, makanya nanti dulu. Nah, ini harus dilepas dulu. Ini semakin sini semakin bisa masuk. Masih kurang. Oke. Ada yang kotor dalam sini, Pak. Mana? Ada yang kotor? Oke. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Ini Pak yang ganjil. Oke. Barangkali yang kotor sini. Ya, oke ya. Sip. Tekan. Nah. Ya, oke. Silakan. Sebentar Bapak ini. Nah. Oke ya. Ya, silakan tinggal di oke. Ya. Sampai ini rapat ya. Nah, ini ada tadi di piringan ini ada sealnya ya. Maksudnya supaya pada proses penggilingan nggak bocor. Oke, mantap. Makasih Bapak. Ya. Oke ya. Nah, ini namanya dismill, Bapak Ibu udah tahu. Ini hammer mill ya. Nah, hammer mill ini di sini namanya hammer, makanya ada palu. Ya, oke, ya, sip. Nah ini palunya, ya, ini palunya, ya. Jadi pada saat ini bergerak, ini nggak tidur kayak gini. Pada saat bergerak ini kayak gini, dan ini akan mukul. Bagian terpukul ini akan tergesek oleh ini. Dan ini rapat gini ini menimbulkan tekanan udara juga, Pak. Ini kalau nggak ada ini tekanan udara ini kecil. Sebentar ada ini tekanan udara yang besar, sini, ya. Ini mutar, ya, akan terpukul, keluar screen ini. Screen ini juga bisa diganti, Bapak, ya. Ini bisa diganti dengan cara pakai obeng nih di coil ini. Saya tidak menyarankan untuk bongkar hari ini,
Karena waktu yang cukup singkat, sehingga prinsipnya Bapak Ibu nanti kalau ada alat gini di sekolah atau di mana bisa membongkar ini. Oke, ya ini bisa dibongkar, nanti ditarik aja. Bisa diganti screen-nya yang lebih besar lagi. Oh, iya. Ya, oke. Lengkung gini, Pak. Iya, lengkung bentuk U, ya. Nah ini tadi kapasitasnya ini juga terpengaruh pada ini nih. Semakin lubang screen-nya besar, maka kapasitas akan semakin lebih tinggi dan sebaliknya. Ya, ini menggunakan motor listrik, ya, motor listrik. Ini, ya, jadi ini secara pengoperasian lebih praktis karena tinggal colok, pencet, hidup. Nah, oke ya. Nah, oke, terus kita ke sininya. Nah, Ini pengaturan keluar masuk banyak. iya betul. Ya. Oke. Ini adalah betul Pak Tri, ini adalah pengaturan keluar masuk. Jadi Bapak Ibu, pada saat menggiling, mohon maaf, jika yang dikehendaki sana lebih halus dan sini bijinya kecil-kecil, maka ini usahakan diturunkan aja. Rapat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bijinya ini terlalu tinggi sana dan sana lebih halus, maka apa? Akan timbul macet, Pak. Bergerigi ini, Pak, itu menggambarkan bahwa dia itu tingkat gesekannya itu lebih bagus, Pak. Karena ini biji ini kegerek dengan biji halus itu beda. Biasanya kalau yang ininya tanpa bergerigi, ya ini lebih tebal, Pak. Kalau lebih tebal maka dia daya pukulnya lebih bagus. Tapi efektivitasnya yang ini tadi bergerigi itu. Dan bahkan nanti ini, Pak, giginya itu bisa lama-lama bisa habis juga, Pak. Lama-lama gundul juga dia, akan membentuk bengkok begini. Bapak Ibu, ada yang sekolah yang sudah memiliki ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sebenarnya barang biasa, tidak terlalu, ini hanya efektivitas untuk mencampur inilah, ya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa efektivitas pekerjaan itu adalah tergantung dari kapasitas pekerjaan itu. Jadi kalau Bapak mohon maaf akan nyampur 10 kilo, nggak perlu pakai ini, mohon maaf. Ya, nanti ini saya tekankan supaya apa? Jangan sampai siswa SMK mau usaha, Pak belum punya hammer mill, belum punya disc mill, belum punya mixer, repot. Padahal dia baru akan beranjak gitu. Kasihkan solusi-solusi ya misalnya kalau mau nepung bisa pakai tumbuk, mau nyampur bisa pakai sekop dan sebagainya. Itu seperti itu. Tidak apa-apa. Ya. Ini ngisi bahannya sampai batas mana, Pak? Berapa banyak? Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Batasannya, Bapak ya, terima kasih Pak, luar biasa ini. Batasan ini adalah 90% dari volume ini. Jadi nggak bisa penuh. Karena apa? Karena ini pada sistem ini kalau yang mister yang lihat ini ada mata aduknya. Ini karena apa? Satu arah, Pak. Kalau satu arah itu maka bahan pakan itu akan cenderung lari ke sini. Muternya ke sini, dia lari ke sini, muternya ke sini, dia lari ke sini. Sehingga kalau dia terlalu penuh, baru geser ini udah menumpuk, tumpah. Nah, kalau 90% kisaran segini, maka ini sudah numpuk sini, geser ke sana, ini geser sini. Itu asumsinya gitu, Pak. Ya. Apalagi kalau menggunakan penutup. Itu ya. Begitu, Pak. Terus setelah dicampur, berapa menit? Berapa jam? Oh, nyampurnya tuh cukup 5 menit. 5 menit lah, ya oke lah, 5 menit itu, ya. Hanya ini memang begini, karena ini seperti ini Bapak Ibu, ini agak sedikit, pasti kalau nyampurnya Bapak Ibu cuma 50 kilo, paling ya nanti sampai karung, ya sekitar 48-an, karena ini di sini masih ada, ada sisa. Sehingga saya bilang tadi, efektivitas pekerjaan tergantung kapasitasnya itu di situ. Oke ya, ini. Oke. Materialnya Pak berarti harus sebelah sana, Pak, karena lubang ada di sini nih. Enggak, Pak. Ini iya, oke. Logikanya seperti itu. Tapi karena ini mata spiralnya ini satu arah nih, Pak. Sehingga begitu pakan ditaruh di sini, apakan akan lari ke sana. Nanti dari sana begitu diputar balik sini akan lari sini. Tapi karena ini modeling ini kan sambil ngaduk, Pak. Jadi kalau 100% diisi, ini begitu muter, ini udah menumpah di sini, ya. Tapi kalau 80, ini bisa ngaduk di sini, putar ke sana lagi, ke sana, putar sini, putar sana, cukup.
udah. Tadi ada model yang dua arah. Dua arah, Pak. Ini dua arah. Betul. Harusnya memang kebalikannya sana ada. Iya. Jadi bisa. Iya. Ininya. Betul. Nah. Kalau sebesar ini kapasitas paling banyak berapa kintal? Nah ini Pak. Namanya mixer itu akan sangat ketergantungan dengan berat jenis. Kalau saya mengatakan misalnya, oh 100 kilo. Kalau yang dicampur ampas tahu, campur dedak, kemudian tetes, ini mungkin malah separohnya Pak. Tapi kalau saya hanya, misalnya anggap ada dedak, kan ringan ya. Terus kemudian dengan polar, ringan lagi. Kemudian kan barang ringan, barangkali ini 50 kilo aja sudah. Ini, itu gitu Pak. Jadi kapasitas itu sebenarnya yang disampaikan di teori adalah mengukur dari berat jenis pakan jadi. Gitu Pak. Jadi, kalau pakan kan tentunya ada jagung, ada ini, sekitar segitulah. Itu kayak gitu Pak. Tapi kalau secara rinci, kapasitas itu ya kan volume Pak. Ininya di sini. Begitu. Oke Pak ya? Sip. Nah sekarang ini adalah tadi sudah disinggung, ini yang namanya vertical mixer. Dengan sistem kerjanya adalah pakan yang akan dicampur masuk lewat sini. Di dalam ada spiralnya, kesedot. Kemudian spiral ini Pak, pipanya ini terputus di dalam. Supaya apa? Begitu dia kesedot, numpah, ini udah penuh terus naik, brol, ini keserut lagi. Kayak gini alirannya. Jadi pakan yang putus di sini akan naik ke atas, kesedot lagi, naik ke atas lagi. Nah, ini pun harus diukur, Pak. Kalau ini terlalu tinggi, ya kayak tadi, pengaruhnya berat jenis tadi akan misah. Sehingga waktu itu sangat menentukan di sini. Ya, misalnya 6 menit, udah. Jangan sampai nanti nyantai, enggak bisa. Nanti malah akhirnya tidak akan terpisah. Oke, Bapak Ibu? Ya. Untuk itu sekarang Bapak Ibu sudah bisa melakukan. Oh ini, yang ini pelleting, Pak. Ya, ini pelleting. Saya mau tahu cara kerjanya ya Pak. Ya, oke. Ini bahan yang sudah terjadi di sini, yang sudah tercampur, dimasukkan sini, ya. Ini sebenarnya bisa di setel dengan engkol ini ya. Nanti cetakan ini di sini ada dice-nya, Pak. Dice itu adalah alat pencetak pelleting. Ini prinsipnya Bapak tahu prinsip kerja, bukan membuat makan real.